Ini RB Leipzig, klub papan atas Bundesliga yang dimiliki oleh perusahaan minuman Red Bull. Dan ini juga punya Red Bull. Ini juga punya Red Bull. Dan ini juga punya Red Bull. Kalau ini, ya nggak ada gambar Red Bull di logo klubnya, tapi ini masih punya Red Bull. Mungkin kalian lebih familiar dengan ini, Leeds United. Di logo klub nggak ada gambar Red Bull, di sponsor juga nggak ada Red Bull sampai musim ini. Karena ini juga masih punya Red Bull, meskipun mereka cuma pemegang saham minoritas. Sebanyak itu klub yang dimiliki sama Red Bull. Tapi kenapa perusahaan minuman ini sangat tertarik dengan sepak bola? Kalau di Indonesia mungkin kita kurang familiar sama minuman Red Bull. Tapi kalau Krating Daeng kita semua lebih tahu. Karena memang Red Bull di Indo lebih mahal harganya dibanding Krating Daeng. Tapi sebetulnya dua minuman itu identik. Terus kok bisa Krating Daeng dikenal jadi Red Bull? Jadi gini ceritanya. Dietrich Mateschitz atau lebih akrabnya Didi, dia owner dari Red Bull. Dulu, Didi adalah seorang marketing di perusahaan Unilever. Kemudian dia pindah ke Blendax yang sekarang dikenal jadi Procter & Gamble. Pada 1982, Didi diminta untuk terbang ke Thailand bertemu dengan Kaleo Yovidia, pemegang lisensinya Blendax di Thailand. Perjalanan dari Eropa ke Thailand bikin Didi ini ngerasa capek dan kena jet lag yang bikin mukanya itu kelihatan kurang segar waktu ketemuan sama Yovidia. Waktu lihat mukanya Didi kayak gitu, Yovidia nawarin minuman racikannya sendiri yang bisa bikin segar lagi. Ya, minuman itu Krating Daeng. Krating Daeng adalah usaha lain dari Yovidia yang memang tujuannya itu bikin orang yang tadinya lemes itu jadi segar lagi. Dan waktu itu Krating Daeng udah cukup gede namanya di kalangan supir sama pekerja pabrik. Waktu Didi minum Krating Daeng ini, badannya langsung jadi seger dan dia nggak ngerasain lagi jet lagnya tadi. Jadinya setiap Didi ada kunjungan ke Thailand, dia pasti beli Krating Daeng buat ngilangin jet lagnya. Dari sini, Didi punya ide kalau Krating Daeng bakal sukses kalau dijual ke pasar Eropa. Dan singkat cerita di tahun 1984, Didi ngajakin Yovidia buat kerjasama. Didi nawarin kalau dia bakal ngurusin marketingnya di Eropa, sedangkan Yovidia cuma perlu ngurusin produksi. Yovidia setuju, dan Didi bayar $50.000 buat 49% sahamnya Krating Daeng. Sedangkan Yovidia pegang 49% saham juga, dan sisanya 2% dipegang sama anaknya Yovidia. Yang artinya Krating Daeng itu masih dimiliki sama keluarga Yovidia. Krating Daeng pertama kali dikenalin sama Didi itu di negaranya sendiri, Austria pada tahun 1987. Dan di sana mereka ngeganti namanya jadi Red Bull. Yang sebenarnya itu cuma beda bahasa aja. Di Thailand, Krating Daeng itu artinya juga banteng merah. Di Eropa, Red Bull nggak langsung diterima gitu aja. Karena memang minuman kayak gitu sangat asing buat lidah orang Eropa. Sehingga mereka harus ngesesuaiin dulu sama seleranya orang Eropa. Dan di tahun pertamanya, Red Bull itu di-ban sama Jerman. Tapi karena marketing Didi yang tingkat dewa, itu bikin orang-orang yang tinggal di Jerman rela buat pergi ke Austria buat nyobain Red Bull. Dan di tahun pertamanya, Red Bull berhasil ngejual 1 juta kaleng. Dari situ, Red Bull mulai dikenal di Eropa, mulai dari Slovakia dan Hungaria pada tahun 1992. Kemudian ke Inggris dan Jerman pada tahun 1994, hingga akhirnya ke seluruh Eropa. 3 tahun kemudian Red Bull masuk ke pasar Amerika, dan di situ mereka bisa ngejual 1 juta kaleng per harinya. Dari sini Red Bull menjadi salah satu minuman paling gede di dunia, tapi di sini masalahnya. Mempertahankan brand yang udah gede itu sangat sulit, apalagi itu Red Bull. Didi ngerasa kalau Red Bull itu bakal sulit kalau mau dikembangin lagi. Ya rasa minumannya bakal gitu-gitu terus, tapi gimana caranya supaya Red Bull ini nggak stagnan? Didi ngelihat peluang marketing yang lain, yaitu sports investment. Didi ngerasa kalau olahraga adalah acara paling banyak ditonton di seluruh dunia. Jadinya Didi mutusin buat terjun ke dunia olahraga. Dia mulai dari extreme sports kayak BMX, motocross, skateboard, terus ke F1, hingga ke sepak bola. Sebetulnya sebelum terjun ke dunia sepak bola, Red Bull itu udah sukses di cabang olahraga lainnya. Tapi kenapa mereka terjun ke sepak bola? Didi ini dekat dengan salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa, Franz Beckenbauer. Beckenbauer ngasih saran ke Didi buat terjun ke dunia sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga terbesar dan tentunya di sana jugalah penghasil uang terbesar. Didi mengawali perjalanan sepak bolanya pada 2005 saat Red Bull membeli RB Salzburg
yang nama aslinya itu SV Austria Salzburg. Awalnya, fans dari Salzburg ini seneng-seneng aja waktu Red Bull ngebeli klubnya. Tapi sering berjalannya waktu, ternyata Red Bull mau ngubah semua yang udah ngelekat di Austria Salzburg selama ini. Mulai dari nama, logo, bahkan sampai ke warna jersey yang dimana-mana warna jersey itu yang paling krusial. Jelas keputusan kontroversial yang dilakukan sama Red Bull mendapat respon yang sangat negatif dari para fansnya. Hingga terparahnya, fans dari Austria Salzburg milih buat ninggalin klub kesayangannya itu. Karena mereka ngerasa kalau ini udah bukan klub mereka lagi. Dan mereka milih buat memulai cerita Austria Salzburg yang baru dengan klub divisi ke-8 Austria. RB Salzburg sangat dibenci oleh seluruh Austria dan seharusnya di sini Didi nggak akan kuat nerima semuanya ini. Ya gimana, lawannya itu satu negara. Tapi di sini Didi nggak sendirian. Beckenbauer yang nyaranin Didi buat beli klub bola nggak ninggalin Didi sendirian, melainkan dia yang nyupport Didi buat ngembangin RB Salzburg ini. Pada saat itu, RB Salzburg ini punya hubungan yang sangat dekat sama Bayern Munchen. Ya karena waktu itu Beckenbauer juga jadi presidennya Bayern. Bayern ngebantu Salzburg mulai dari pemain hingga ke staf pelatihan. Beckenbauer nyuruh Didi buat beli klub lain, tapi kali ini di Jerman. Didi nurut aja, soalnya Beckenbauer lebih ngerti soal bola daripada dia. Singkat cerita, dia beli klub yang ada di divisi 5 Liga Jerman. Namanya SSV Markranstadt. SSV Markranstadt. Ya, agak susah nyebutnya. Di klub barunya ini, Didi ngelakuin seperti apa yang dia lakukan di Salzburg. Ngubah namanya, logo, sampai ke jersey-nya. Tapi di Jerman, Red Bull nggak bisa pakai nama Red Bull Leipzig. Sehingga Didi nyari nama lain supaya namanya tetap RB Leipzig. Akhirnya dia milih buat make Rasenball Leipzig, yang dimana Rasenball artinya olahraga bola rumput. Memang agak maksa namanya. Di Leipzig, Didi berhasil nyulap klub ini dari kasta ke-5 Liga Jerman menjadi klub yang bermain di Bundesliga dalam selang waktu 7 tahun aja. Berarti Red Bull di Jerman diterima dengan baik kalau gitu? Jawabannya jelas enggak. Masalah ganti-ganti identitas klub, jelas fans-fans Leipzig juga nggak terima, sama kayak Salzburg. Tapi di situ Didi udah nggak terlalu peduli. Karena baginya yang terpenting itu gimana bisnisnya di sepak bola itu bisa jalan. Bahkan Didi sampai ngelanggar aturan yang ada di Bundesliga. Ya sebenarnya nggak ngelanggar secara langsung, tapi Didi lebih ke ngelabuhin aturan yang ada. Jadi di Bundesliga itu ada aturan 50+1. Anggota klub harus megang minimal 50% plus 1 saham. Atau bisa diartikan kalau klub di Bundesliga harus dikuasain sama anggota klub yang biasanya diisi sama para fans. Tapi Red Bull nggak mau kalau bukan mereka yang punya kendali. Sehingga mereka mengelabuhi aturan itu. Red Bull matok biaya jadi member itu 1.000 euro per tahunnya. Sedangkan Bayern Munchen itu cuma 60 euro per tahunnya. Red Bull juga ngeblokir member lain yang mau gabung. Sehingga mereka mengawali semuanya itu dengan hanya 7 member. Yang dimana ini batas minimum. Dan ke-7 member tadi semuanya itu anggota Red Bull. Mulai dari pegawai, pengacara, penasehat, dan lain-lain. Kalau sekarang anggotanya udah naik jadi 23 orang. Tapi itu masih sangat jauh kalau kita bandingkan sama Bayern Munchen yang punya lebih dari 3.000 member. Kita masih ingat Bayern sama Salzburg ini punya kerjasama. Dan kerjasama ini memang terus berjalan bahkan sampai Beckenbauer sama Didi itu udah meninggal. Tapi seiring berjalannya waktu, Bayern yang tadi nyuplai pemain-pemain tuanya ke RB Salzburg buat ngebantu, malah sekarang kebalikannya. RB Leipzig yang nyuplai pemain-pemainnya ke Bayern Munchen. Kayak Upamecano, Sabitzer, bahkan Julian Nagelsmann itu juga dari Leipzig. Ya, secara nggak langsung Bayern Munchen itu udah ngebikin tim saingannya sendiri. Karena bisa kita lihat Leipzig udah jadi tim papan atas Bundesliga. Dan itu semua membuat RB Leipzig menjadi klub paling dibenci di Jerman. Tapi apakah mereka peduli? Kayaknya sih enggak. Kembali lagi ke awal, kenapa Red Bull terjun ke sepak bola? Karena mesin mencetak uang terbesar itu ada di sepak bola. Dari awal, tujuan Red Bull memang bukan jadi pahlawan, bukan buat nyelamatin klub atau ngebangkitin budaya sebuah klub. Tapi tujuan mereka dari awal ya pure bisnis aja. Kalau ditanya apakah marketing Red Bull ini berhasil? Ya jelas sangat berhasil. Meskipun banyak yang nggak suka sama klubnya, tapi sekali lagi, tujuan mereka bukan ngebangun klub bola. Tapi apakah perjalanan RB Leipzig berhenti sampai sini aja? Jelas Red Bull punya rencana yang jauh lebih gila lagi. Strategi utama Red Bull di dunia sepak bola, dia ingin membuat sistem multi-club ownership, di mana Red Bull ingin memiliki beberapa klub besar yang saling terkoneksi.
Dan di sini kembali peran dari Beckenbauer yang bikin Red Bull bisa mewujudkan tujuan mereka. Jadi selain Leipzig sama Salzburg, Beckenbauer juga nyaranin Didi buat beli klub yang ada di MLS atau tepatnya New York karena di situ pusat bisnisnya Amerika. Dan Beckenbauer udah paham seluk-beluk dari klub itu, soalnya dia juga pernah main di situ juga. Didi beli klub ini seharga $100 juta yang meliputi slot franchise-nya MLS, stadiumnya, sama nama stadiumnya. 3 klub ini yang mengawali terbentuknya sistem multi-clubs ownership-nya Red Bull, yang kemudian mereka kembangkan ke Brasil hingga ke Ghana. Dan ini sistem yang mereka terapkan. Jadi, mereka bakal nyari talent pesepak bola berbakat dari Brasil dan Ghana. Kemudian, pemain-pemain berbakat ini bakal mereka develop di RB Salzburg. Dan ketika mereka udah siap, mereka bakal transfer pemain ini ke RB Leipzig. Dan di Leipzig ini, mereka bisa jual pemain-pemain yang mereka dapetin dengan harga yang sangat murah tadi, jadi pemain-pemain berkelas dengan harga yang sangat tinggi. Dan New York Red Bulls, mereka siapkan buat pemain-pemain mereka yang udah mau pensiun. Memang bukan Red Bull yang pertama kali membuat sistem ini, tapi mereka adalah yang pertama yang bisa menjalankan sistem ini dengan sukses. Kenapa Red Bull bisa sukses? Jadi, mereka ngeganti logo klub jadi sama semua, jersey juga jadi sama semua, bahkan sampai ke nama stadion jadi Red Bull Arena semua, itu bukan tanpa alasan. Itu supaya semua pemainnya merasa seperti lagi di rumah. Mereka nggak perlu adaptasi lagi, dan itu bakal bikin perkembangan pemainnya itu jauh lebih cepat. Dan kedua, klub-klub yang dimiliki Red Bull menerapkan strategi yang sama. Dan balik lagi, tujuannya supaya perkembangan pemain ini jauh lebih cepat. Semakin cepat mereka berkembang, semakin cepat juga mereka bisa dijual dengan harga yang tinggi. Dan kita semua udah bisa ngeliat sendiri pemain-pemain muda yang udah mereka jual dengan harga yang tinggi, kayak Haaland, Szoboszlai, Nkunku, dan jelas masih banyak lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya ide yang menarik, boleh tulis di komen.